Hai, kamu tahu nggak gimana cara pompa hidrolik dibuat di pabrik? Yuk kita bedah setiap proses produksinya biar wawasan industri manufaktur kamu makin tajam. Tapi sayang, jangan cuma dilihat videonya aja sambil di-subscribe atuh. Channel ini juga butuh perhatian kamu loh dengan klik tombol subscribe biar makin semangat. Yuk disimak dulu. Proses awal adalah pembubutan muka pada cover bawah pompa yang dapat dari pengecoran kasar dengan mesin bubut manual. Permukaan logam diratakan agar benar-benar presisi. Hal ini sangat penting untuk menciptakan sambungan yang rapat sehingga hasilnya adalah penutup yang mampu menahan tekanan tinggi. Masuk ke proses routing profil pada cover bawah pompa menggunakan mesin pantograf yang presisi dengan mengikuti pola cetakan. Mesin ini mengukir jalur aliran oli secara akurat ke dalam logam. Langkah ini penting untuk menjamin sirkulasi cairan berjalan sempurna. Kegunaan utamanya adalah untuk membuat jalur fluida, yaitu aliran oli. Masuk tahap berikutnya, cover atas pompa hidrolik ini kini siap disempurnakan. Di mesin bubut yang presisi, material logam cor ini dikikis dengan akurat demi mencapai permukaan yang rata dan pas. Tujuannya jelas, memastikan setiap celah tertutup sempurna agar sistem hidrolik bekerja optimal dan tahan lama. Setelah itu, proses pembuatan lubang baut pada cover atas pompa hidrolik dilanjutkan menggunakan mesin bor duduk yang presisi. Untuk menciptakan titik ikat yang akurat, dengan mata bor HSS yang tajam, setiap lubang disiapkan dengan sempurna agar saat baut terpasang, cover mampu menahan tekanan tinggi. Sekarang ke tahap pembubutan casing atau housing dengan mesin bubut konvensional yang suaranya mirip konser metal. Permukaan housing pompa diratakan. Proses ini dilakukan agar tidak bocor karena kalau pompa hidrolik bocor yang banjir bukan cuma oli, tapi juga air mata saat melihat tagihan perbaikan. Jadi presisi harus dijaga. Lalu ke proses drilling, lubang baut pun dibuat. Rasanya mirip saat hatiku sudah tertusuk dalam-dalam. Dia malah tega ninggalin aku pergi gitu aja. Sakitnya sih gak seberapa dibanding mata bor HSS yang terus menghujam casing ini tanpa ampun. Semua ini biar lubang bautnya pas dan bodi pompa hidrolik terikat kuat. Persis seperti janji manis kita dulu yang ternyata cuma bisa mengikat. Lanjut ke proses grinding. Bodi pompa dipoles sampai halus, mirip kamu dulu yang memoles hatiku dengan perhatian manis. Ujung-ujungnya malah dibuat hancur berkeping-keping. Memang beneran nih. Mesin gerinda duduk ini cuma butuh energi buat bikin permukaan bodi jadi kinclong dan menghilangkan bagian tajam. Kegunaannya biar tampilan makin ganteng dan aman saat dipegang. Berikut ke tahap drilling bushing pakai mesin bor duduk. Rasanya perih menembus logam seperti hatiku yang tertusuk saat dia pergi. Proses ini dipakai buat lubang bushing agar poros bisa duduk manis. Persis seperti harapan manis yang kandas. Semua ini demi pompa hidrolik yang tangguh biar performanya awet. Ke proses pembubutan muka bushing menggunakan mesin bubut konvensional, material dikikis hingga permukaannya rata sempurna. Proses ini memastikan dudukan poros sejajar dan presisi. Kegunaannya agar pompa berputar stabil, efisien, dan setelah itu ke proses pembubutan luar, tahap penting untuk membentuk diameter luar komponen bushing pompa. Menggunakan mesin bubut, operator mengkikis material hingga mencapai ukuran yang tepat. Proses ini memastikan komponen pas saat dipasang. Kegunaannya agar perpindahan energi hidrolik di dalam pompa berlangsung lancar. Nah, masuk ke proses pengamplasan atau polishing pada bushing pompa hidrolik menggunakan mesin bubut sebagai media putar. Permukaan komponen dihaluskan dengan roda amplas hingga benar-benar mulus. Langkah ini diterapkan agar setiap gesekan di dalam sistem pompa dapat diminimalisir. Kegunaannya adalah untuk meningkatkan masa pakai komponen dan mencegah kebocoran internal agar aliran fluida tetap terjaga. Nah, ini dia proses perakitan gear pump. Perhatikan tangan Ali sang maestro saat memasukkan drift gear dan driven gear ke dalam housingnya. Semuanya dilakukan dengan presisi manual, memastikan pompa hidrolik ini siap bekerja tangguh. Gaya boleh santai, tapi urusan kualitas tetap nomor satu di pabrik ini. Kini masuk ke proses penyempurnaan cover atas pompa hidrolik. Pertama, permukaan cover dihaluskan dengan teknik pengamplasan manual di atas landasan blok logam. Setelah itu, masuk ke tahap pembersihan residu menggunakan bensin dan sikat pembersih.
lalu dikeringkan di wadah khusus. Terakhir, proses pengecatan warna hitam cover bawah dilakukan menggunakan spray gun yang terhubung ke kompresor udara untuk memastikan lapisan hitam yang merata. Kesimpulannya, rangkaian proses ini dari pengamplasan, pembersihan, hingga pengecatan merupakan tahap finishing krusial untuk menjamin kehalusan, kebersihan, dan perlindungan optimal bagi setiap komponen pompa hidrolik sebelum dirakit. Nah, masuk ke proses perakitan paling awal, mirip cara menanamkan cinta di hatiku. Pelan tapi pasti. Pertama, kita beri oli pelumas ke top cover pompa agar permukaannya licin, biar gak gampang ngambek pas nanti kerja. Selanjutnya, kita pasang oli seal biru dengan penuh kasih sayang supaya nggak ada cairan yang bocor kemana-mana. Terakhir, kita kunci pakai snap ring menggunakan tang snap ring biar semuanya tetap rapat dan setia. Intinya, rangkaian proses ini menjaga pompa hidrolik tetap perkasa dan tahan banting, siap bereaksi tanpa hambatan. Kemudian masuk ke proses pemasangan o-ring karet pada cover pompa hidrolik. Pekerja memasukkan karet penyegel ini secara manual ke dalam alur yang tersedia. Langkah ini dilakukan agar sambungan komponen pompa tertutup rapat dan mencegah kebocoran tekanan fluida saat pompa beroperasi. Setelah itu, penyatuan komponen utama. Pekerja menggabungkan cover atas dengan pump body dengan tepat, memastikan semuanya pas di tempatnya. Setelah itu, baut panjang disisipkan dan dikencangkan manual sebagai pengunci sementara. Langkah ini sangat penting untuk menjaga kerangka pompa tetap solid, memastikan segel di dalamnya tidak tertekan berlebihan, serta memberikan stabilitas awal agar struktur pompa tidak bergeser sebelum kunci dipermanen. Proses pengencangan baut akhir nih, pakai impact wrench dan catok. Semua bautnya dikunci rapat, ibarat komitmen cinta kita. Kalau nggak dikencangin maksimal, nanti bocor, ujung pompa malah ngambek. Mari kita bedah proses running in test pada pompa hidrolik. Bahan utamanya simple, hanya memasukkan oli pelumas ke dalam pump agar tidak terjadi gesekan berlebihan yang dapat mempercepat keausan komponen dalam. Pompa dijepit pada mesin bubut, lalu porosnya diputar untuk memastikan semua gigi internal bergerak dengan mulus dan oli tersebar merata ke seluruh celah komponen. Setelah itu, proses ditutup dengan pemasangan pelindung debu di tiap lubang sport agar kebersihan tetap terjaga. Kesimpulannya, tahap ini sangat penting untuk memastikan pompa terbebas dari hambatan mekanis. Proses pengecatan bodi atas pompa menggunakan alat spray gun yang terhubung ke kompresor. Cat disemprotkan secara manual untuk melindungi permukaan logam dari korosi. Selain mempercantik tampilan, selanjutnya setiap lubang sport dipasangi dus cap berwarna putih berbahan plastik. Fungsi komponen sederhana ini adalah menjaga kebersihan bagian dalam pompa. Nah, ini tahap akhir dalam proses pengemasan manual. Pompa dibungkus rapat dalam plastik bening sebelum dimasukkan ke dalam kotak kardus bermerek. Secara keseluruhan, rangkaian proses ini menjamin setiap unit sampai ke tangan konsumen dalam kondisi bersih, terlindungi. Sekarang semua tahapan telah tuntas. Pompa hidrolik pun siap untuk dipasarkan. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di bahasan teknik berikutnya.